Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita sama-sama dapat menikmati betapa indahnya ajaran Islam, betapa sejuknya syariat Islam. Islam adalah al-khudu' wal inqiyad bima anzalallahu ta'ala ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah agama yang patuh dan tunduk dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai penganutnya harus juga patuh dan tunduk atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana para nabi terdahulu ketika mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama tauhid, mereka semua beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa sampai Nabi Isa pun juga menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paripurna yang menyempurnakan daripada seluruh syariat yang mereka itulah menjalankan visi dan misi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menurut makna yang khusus adalah syariat yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya menyempurnakan seluruh syariat-syariat sebelumnya. Oleh karena itu, Yahudi adalah kaum muslimin pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nasrani adalah kaum muslimin pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi setelah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengingkari daripada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan karena mereka mengingkari daripada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak lagi disebut dengan muslimin. Dan agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dan membukukan di dalam Al-Qur'an. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 19. Saya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Islam yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam yang Allah taala berikan nikmat tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah surah keempat ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu wahai Muhammad, dan aku cukupkan kepadamu nikmatmu yaitu Islam, dan telah aku ridhai Islam menjadi agama bagimu. Ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa selain umat Islam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah di atas agama Islam. Berdasarkan hal itu, siapa saja yang memilih agama selain daripada Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima dan tidak akan memberi manfaat kelak di hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 85. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi.
Ayat tersebut merupakan dustur ataupun undang-undang dasar bagi setiap muslim yang merupakan syariat yang paling agung. Islam adalah agama Allah, agama yang hak, agama yang diterima, dan agama penutup. Islam memiliki dua pengertian, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara khusus, agama yang digunakan secara mutlak atau lepas daripada maksudnya adalah agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan makna umum yaitu agama seluruh para nabi yang mengajarkan tauhid, tunduk serta patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa daripada ibarat-ibarat yang telah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam salah satu ayat Al-Qur'an, tepatnya pada Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 14, bagaimana tentang dialog baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Baduy pada saat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah tersebut di dalam Al-Qur'an. Wa qalatil a'rabu amanna. Ketika orang-orang Baduy tersebut mengucapkan kalimat kami beriman, kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu aslamna. Akan tetapi mereka semua belum memasuki iman di dalam hati mereka. Kemudian baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan pada orang-orang Baduy untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, atau udkhulu fis silmi kafah. Adapun Islam yang baik memiliki contoh daripada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 10 dan Imam Muslim nomor hadis ke-4. Seraya beliau bersabda, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah muslim yang dapat menjaga lisannya daripada mencaci orang lain atau menyakiti perasaan orang lain, dan juga menjaga daripada tangannya untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Sebelum saya tutup kultum singkat ini, ada sebuah analogi dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor hadis 18.121, Imam Hakim 8.566, dan Imam Al-Baihaqi nomor hadis 5.765, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan seorang yang beriman. Inna matsal mu'min, sungguhnya perumpamaan orang yang beriman, laka matsalin nahlah, sebagaimana contoh daripada lebah, yang mana lebah tersebut akalat thayyiban, memakan sesuatu yang baik, wa wada'at thayyiban, dan juga mengeluarkan sesuatu yang baik, wa waqa'at, dan dia meletakkan diri di tempat yang baik, falam taksir walam tufsid, dan dia juga tidak mematahkan daripada ranting dan juga tidak merusak dari apa yang ia hinggapnya. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu memberikan sesuatu yang baik dan juga mengambil sesuatu yang baik-baik. Semoga kita dapat menjadi orang muslim yang baik dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang terbaik. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.